Selamat datang di channel Nono Ganteng. Channel ini membahas alur cerita film anime Donghua versi novel. Bagi kalian yang gak suka sama spoiler film silahkan di skip video ini. Bagi kalian yang suka, ikutin terus channel ini karena bakalan upload setiap hari. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya boy. Bab 106, Kriminal Buronan Tanah Suci. Anak-anak, Anda harus melakukan yang terbaik ketika Anda memasuki paviliun pemeliharaan surga. Jangan mengecewakan anggota klan kami yang menaruh harapan dan harapan mereka padamu. Petik 2. Tanah suci kuno sangat berbeda dari biasanya, karena para suci dewa telah lulus dari sini sebelumnya. Jangan nakal atau nakal di sini, dengarkan kata-kata tuanmu, dan rajinlah berkultivasi. Petik 2. Kelompok tetua dari beberapa suku besar memperingatkan dan memohon kepada anak-anak klan mereka berulang kali. Para tetua ingin anak-anak belajar dengan kemampuan terbaik mereka sehingga mereka akan mendapatkan keterampilan untuk mempertahankan klan mereka di masa depan. Mata dari 3.000 anak sudah merah seperti yang diikuti di samping tetua klan mereka. Saat mereka mendengarkan instruksi, mereka terus-menerus menyeka air mata mereka, karena mereka akan berpisah. Mereka tidak tahu kapan mereka akan bersatu kembali, dan mungkin saat itu, banyak tetua sudah meninggal. Tetua klan, hati-hati. Mereka semua adalah murid luar biasa yang dipilih dari dalam klan mereka berdasarkan bakat luar biasa mereka. Banyak dari mereka bahkan bukan anak dari tetua klan ini, tetapi mereka masih enggan untuk berpisah. Para tetua klan itulah yang melakukan perjalanan ratusan ribu li dari limbah besar untuk membawa mereka ke sini, memberi mereka kesempatan yang mengubah hidup. Orang kecil itu berdiri di dalam kerumunan. Meskipun dia merindukan rumah, dia tidak memiliki orang tua yang akrab di sekitarnya, jadi dia hanya bisa berpura-pura meneteskan air mata dengan menangis di lengan baju seorang lelaki tua yang tidak dikenal. Dari keluarga mana anak ini berasal? Tetua itu curiga. Dia tidak ingat anak ini berada di klannya, tapi dia tidak terlalu peduli. Semua anak menangis sekarang, mungkin dia menarik orang yang salah. Nak, berhentilah menangis. Berkultivasi dengan baik. Penatua menghiburnya. Terima kasih kakek. Aku tahu. Ketika si kecil melihat ada lebih sedikit anak yang menangis, dia segera berhenti. Tidak ada satu air mata pun di wajahnya saat dia berbalik dan pergi, sekali lagi membuat kagum sang tetua. Akhirnya, gerbang gunung yang besar akhirnya sedikit tenang. Semua tetua yang berasal dari suku besar mundur, sambil membawa hampir 90.000 pemuda yang belum lulus persidangan kembali bersama mereka. Hanya 3.000 orang yang tinggal di tempat itu. Penatua yang duduk bersila di atas batu kapur besar di depan gerbang gunung mengalami sakit kepala yang sangat parah. Selama tahun-tahun sebelumnya, mereka hanya menerima beberapa ratus murid. Terlalu banyak kali ini. Bagaimana mereka merencanakan untuk lebih dari 3.000 orang? Ini adalah masalah yang menyebabkan banyak sakit kepala. Xiong Fei, Zuo Yun dan tetua lainnya menjuntai ke bawah saat mereka meletakkan api yang luar biasa di dalam hati mereka. Kali ini mereka benar-benar kacau. Mereka merasa malu dan tidak bisa menunjukkan wajah mereka kepada senior mereka di dekat gerbang gunung. Baiklah, pimpin mereka masuk. Ini hanya sedikit lebih merepotkan. Setiap orang hanya perlu mengajar beberapa murid tambahan. Tetua itu duduk di sana. Di antara matanya, orang-orang dapat melihat pemandangan dunia yang sangat mencengangkan. Gerbang gunung sangat besar. Itu dibangun dengan dua gunung berbatu yang tinggi dan megah. Banyak penatua dari paviliun penjaga surga muncul untuk memimpin anak-anak masuk untuk memberi penghormatan kepada guru mereka. Mereka hanya dianggap sebagai murid paviliun mending surga setelah tiba di dalam. Interiornya masih sangat luas, dan pegunungan yang anggun muncul satu demi satu saat pepohonan indah menjulang di atasnya. Ada paviliun di mana-mana, dan bahkan beberapa air terjun menjuntai ke bawah. Seperti surga di alam manusia, semua puncak gunung pun seperti ini. Awan menguap, dan cahaya multi-warna bersinar. Kabut tebal naik, dan penuh dengan perasaan menguntungkan dan damai. Ini adalah tanah suci kuno. Interiornya dipenuhi dengan pengaruh spiritual yang anggun. Ada banyak pepohonan yang rimbun dan indah di puncak serta banyak kolam spiritual dan air terjun, dan bahkan beberapa burung dan hewan yang menguntungkan. Itu benar-benar dunia yang sepertinya keluar dari legenda. Tempat ini benar-benar istimewa. Saat Anda bernapas, Anda merasa seolah-olah semua pori-pori di tubuh Anda terbuka. Ini sangat cocok untuk kultivasi. Banyak anak muda terkejut. Itu benar.
Saya merasa seperti saya dapat mengembangkan teks tulang beberapa kali lebih cepat di sini. Sekelompok anak-anak semuanya memperlihatkan kegembiraan mereka. Kelompok burung ini sangat gemuk. Mereka terlihat seperti burung pipit roh api, dan tampak sangat lezat. Si kecil juga bergumam dan langsung mengeluarkan air liur. Ada luan kecil di dekat desa batu. Mereka juga burung spiritual, tetapi para tetua tidak mengizinkan mereka memburu mereka secara sembarangan. Saat ini, si kecil masih bisa mengingat sisa rasa yang lezat itu. Ada begitu banyak burung pipit roh api. Tidak ada ruginya untuk mencobanya, kan? Si kecil bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang kamu katakan? Seorang pemuda di sampingnya mengungkapkan ekspresi anehnya. Saya tidak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, ada apa di sana? Sepertinya Scarlet Dragonfin, obat roh. Bisakah kita merobek segmen karena panjangnya sudah lebih dari 2 meter? Si kecil mengubah topiknya, tetapi dia mengalihkannya ke topik yang lebih serius tentang pengobatan roh. Itu membuat pemuda itu segera mundur dan berbalik, karena dia tidak ingin membuat kesalahan sedikit pun di dalam tanah suci. Kemana perginya Harry Ball? Di masa depan, saya akan membawanya ke dalam dan membiarkannya berkeliaran di pegunungan spiritual ini. Pasti bisa menemukan banyak obat roh di sana. Si kecil mulai tertawa senang. Ada pohon-pohon kuno di atas setiap gunung yang anggun. Pegunungan memiliki obat-obatan tua yang tumbuh di atasnya, dan burung spiritual bertengger di atasnya. Bahkan ada gunung spiritual yang langsung menyembur dengan uap yang menguntungkan. Si kecil hampir yakin pasti ada sejenis obat roh yang tumbuh di sana. Tanpa disadari, mereka sampai di tanah yang sangat luas. Pegunungan spiritual di sekitarnya dipenuhi dengan cahaya yang bertahan di daerah ini. Ada patung batu yang sangat tinggi yang diukir dari gunung batu di tengahnya. Elni adalah guru leluhur kami. Saat Anda memasuki paviliun pemeliharaan surga kami, Anda harus memberi hormat kepada guru leluhur kami. Petik 2. Patung batu itu sangat besar. Namun, seiring berjalannya waktu, itu sudah menjadi babak belur dan rusak. Orang mungkin bisa melihat bahwa itu pada awalnya dibuat dalam bentuk manusia, tetapi tidak ada yang bisa membedakan apakah itu menggambarkan laki-laki atau perempuan. Hormatilah guru leluhur. Beberapa sesepuh berteriak keras saat mereka memimpin 3.000 anak ke dalam upacara pemujaan ini. Apakah ini orang tua, wanita tua, atau roh penjaga? Pernahkah Anda mendengar tentang itu sebelumnya? Pria kecil itu menabrak pemuda di sampingnya. Saya tidak tahu. Pemuda di sana terkejut. Dia tidak membayangkan bahwa anak di sampingnya akan begitu berani, dan menanyakan pertanyaan seperti itu dengan begitu cepat. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dalam ibadah, dan tidak berani berbicara sembarangan. Pria kecil itu menarik rok seorang gadis kecil di depannya dan berkata, "Pernahkah Anda mendengar tentang guru leluhur ini? Jenis kemampuan apa yang dimilikinya selama zaman kuno, dan pencapaian besar apa yang dimilikinya?" Petik 2. Sangat mengganggu. Gadis muda yang cantik menarik kembali roknya. Dia sangat gugup, dan dengan cepat melakukan kowtow iagi. Anak-anak di sampingnya semua ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani. Mereka semua menundukkan kepala sambil menggumamkan kalimat doa kepada guru leluhur. Mereka tidak berani sembarangan melihat-lihat lagi. Pria kecil itu menggaruk kepalanya. Dia menyodok di sini, dan menabrak sana. Dia ingin berhubungan dengan beberapa orang, namun pada akhirnya, anak-anak ini semuanya ketakutan sampai mati. Mereka tidak berani melamun selama upacara ini. Akhirnya, upacara yang berlarut-larut selesai. Laki-laki kecil itu menarik rok gadis muda berusia 13 atau 14 tahun di depannya dan bertanya, "Hei, ngomong-ngomong, bukankah mereka mengatakan putri kaisar dan anak-anak keturunan kuno ada di sini? Kenapa saya tidak melihat apapun?" Petik 2. Jangan sentuh aku. Gadis muda itu galak, dan menatapnya. Apakah kalian tahu? Dia sama sekali tidak merasa malu saat dia bertanya kepada semua pemuda yang lebih dari 10 di sampingnya. Dia dianggap cukup muda di sini, namun dia sangat berani. Mereka sudah lama pergi karena mereka berbeda dari kita. Mereka mengadakan upacara di sekitar patung Botu, dan pergi begitu mereka selesai memberi penghormatan kepada Tuan leluhur. Petik 2. Sangat disayangkan. Saya ingin melihat seperti apa rupa orang dengan 2 pupil. Apakah dia benar-benar memiliki 4 mata? Seorang anak di sampingnya sangat kecewa. Apa yang sangat menarik dari orang bermodal ganda?
Sangat menakutkan. Pria kecil itu menggaruk kepalanya dan berkata, saya ingin melihat apakah putri kaisar secantik yang dikatakan rumor. Saya juga ingin melihat ahli waris dari Archaic Descendants. Petik 2. Diam. Itulah putri kaisar yang sedang Anda bicarakan. Anda tidak bisa begitu saja membicarakannya. Seorang anak berusia 15 hingga 16 tahun memperingatkannya. Apa bedanya? Bukankah dia hanya gadis kecil yang berusia kurang dari 20 tahun? Semua orang di sini adalah murid paviliun memperbaiki surga. Tidak ada perbedaan di sini. Si kecil tidak peduli sama sekali dan berkata, dia memiliki begitu banyak koin roh di keluarganya. Ketika saya bertemu dengannya di masa Depon, saya akan meminta dia mentraktir saya daging luan. Lebih baik lagi jika dia bisa memberiku beberapa artefak berharga. Setelah mendengar suaranya yang penuh, semua pemuda di sekitarnya mulai tertawa. Si kecil terlalu longgar dengan kata-katanya, jadi dia mudah disukai. Segera setelah itu, dia menjalin hubungan yang baik dengan semua orang. Kamu di sana, cepat. Aku akan mengajak kalian untuk bertemu tuanmu. Lebih serius, berhenti main-main. Tepat pada saat ini, suara yang jelcis terdengar. Seorang gadis cantik berusia sekitar 18 atau 19 tahun berjalan melewatinya, dan menunjuk ke arah mereka. Adik yang cantik, bisakah kamu menjadi tuanku? Si kecil cekikikan karena dia telah mengubah penampilannya, jadi wajahnya yang seperti apel tampak sangat gemuk. Si gendut kecil ini, kamu bahkan berani bersikap bebas dengan kakak perempuanmu. Gadis berpakaian putih itu berjalan mendekat, dan mencubit wajahnya yang gemuk. Saya tidak gemuk, saya berkembang dengan BCI. Seperti tubuh langsing kokak perempucin, keduanya adalah simbol kecantikan. Pria kecil itu meringis kesakitan, dan meraih tangan ramping seperti giok itu untuk menghentikan Ichi mencubitnya. Wanita muda itu tercengang, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan anak yang begitu nakal. Semua orang masih memikirkan keluarga dan orang tua mereka. Bocah ini benar-benar baik-baik saja seperti ikan di air. Sedikit gemuk, aku peringatkan. Anda tidak diizinkan untuk menyesatkan orang-orang di sekitar Anda. Cepat dan pilih majikanmu. Wanita muda itu mencubit pipinya yang montok Iyagi sebelum akhirnya melepaskannya. Tiba-tiba, bulu putih bersih terbang dari kejauhan. Panjangnya beberapa meter dengan dua murid berdiri di atasnya. Ada seorang murid laki-laki dan perempuan yang dengan cepat pergi untuk melaporkan beberapa hal kepada beberapa tetua. Apa? Sebagian besar tetua terkejut, dan mereka mulai bergumam. Jelas mereka sedang mendiskusikan sesuatu yang penting. Segera setelah itu, tetua Xiong Fei berdiri, dan berkata, bawa ke sini. Semua orang kagum, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Segera setelah itu, selembar kulit binatang yang berkedip dengan simbol melayang kira-kira 1 meter dari tanah saat itu dengan cepat bergegas. Beberapa ahli duduk di atasnya, di masa depan, ada juga sebuah batu besar. Apa itu? Mungkinkah itu batu yang tidak biasa, roh penjaga? Beberapa anak muda semuanya penasaran. Jangan memilih tuanmu dulu. Kalian semua kembali, kata tetua Xiong Fei. Tiba-tiba, semua anak yang semula digiring berhenti bergerak, dan kembali ke depan patung batu induk leluhur sekali Iyagi. Para tetua itu kehilangan semua ekspresi mereka satu demi satu. Xiong Fei dan Zuo Yun khususnya memiliki wajah yang lebih gelap. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, suasana hati mereka buruk. Kulit pria kecil itu aneh, dan dia tidak mengatakan apa-apa Iyagi. Dia secara mengejutkan menjadi pendiam saat dia berdiri bersama dengan pemuda lainnya. Biarkan mereka melihat. Sesepuh Zuo Yun memerintahkan. Batu besar itu diangkat ke platform yang tinggi, dan sisi yang menghadap semua orang memiliki beberapa kata yang diukir di atasnya. Heaven Warping Martial God, adil, terbuka, dan terhormat. Pemuda di bawah segera menjadi gempar. Mereka adalah tokoh terkenal di dalam klan mereka, dan mereka semua berusia antara 13 hingga 14 tahun. Semuanya sebelumnya telah memasuki alam Void God, oleh karena itu, mereka secara alami akrab dengan dua baris ini. Susu bayi. Itu adalah pesan yang ditinggalkan oleh anak aneh itu. Bahkan tulisan tangannya persis sama. Jangan katakan padaku bahwa dia benar-benar memasuki paviliun pemeliharaan surga. Petik 2. Tidak mungkin. Bukankah bocah jahat itu Iolos? Mungkinkah dia masih menjadi murid pada akhirnya? Petik 2. 3.000 lebih individu semuanya berteriak ketakutan.
Penatua Zuo Yun menyuruh orang-orang membalikkan botu, dan membelakangi semua orang. Baris kata lain muncul, Palu di Tongan, penguasa tanah. Semua orang tercengang. Mereka tidak bisa menahan tawa mereka, dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Hanya seorang pemuda berjubah perak yang mengepalkan tinjunya sebelum buru-buru menutupi dahinya, ini karena begitu dia bergerak, pembuluh darah di sekitar lepuh itu akan mulai membengkak, dan rasa sakit yang menusuk akan menguasainya. Itu benar-benar dia. Pemuda berjubah perak itu mengertakkan gigi karena marah. Penatua Xiong Fei berkata dengan ekspresi tenang dan terkumpul, saya yakin Anda semua tahu siapa dia. Anak ini mungkin berada di luar paviliun pemeliharaan surga, dan saya memberikan tugas kepada Anda semua sekarang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Tetua Xiong akan langsung mengirimkan surat perintah penangkapan. Jika ada yang menemukan bayi susu atau menemukan petunjuk tentangnya, mereka bisa langsung melaporkannya untuk menjadi murid inti. Hong, tempat ini langsung berkobar. 3.000 lebih pria dan wanita muda sangat bersemangat. Si kecil langsung terkejut, ini terlalu parah mengingat dia baru saja masuk sekolah, dan langsung menjadi penjahat yang dicari. Mungkinkah para tetua ini menyadari, dan mengetahui bahwa dia ada di dalam kerumunan? Sepertinya dia harus sedikit lebih berhati-hati, dan tidak bisa terlalu ceroboh. Tangkap anak pemarah surga ini. Sekelompok murid yang baru saja memasuki sekolah berteriak dengan suara gemilang mereka. Si kecil segera bersembunyi di tengah kerumunan dengan ekor di antara kedua kakinya saat dia mengikuti dan berteriak, tangkap bocah jahat itu. Baiklah, pilihlah gurumu. Para tetua melambaikan tangan mereka. Pria kecil itu mendekati orang-orang yang baru saja dia kenal, dan dia mengikuti wanita muda berpakaian putih itu untuk memilih seorang guru. Pada akhirnya, mereka berjalan berputar-putar karena setiap tempat terisi penuh. Alasan utamanya adalah karena terlalu banyak orang tahun ini. Baik, Zuo Yun dan saya akan menjaga anak-anak ini. Penatua Xiong Fei berjalan mendekat. Ah, si kecil terperangah. Dia membuat marah kedua tetua ini sampai-sampai mereka hampir meludahkan darah. Jika dia belajar di bawah mereka sekarang, bagaimana mungkin dia bisa bersenang-senang di masa depan? Wanita muda berpakaian putih itu diam-diam mencubit pipi montok kecilnya dan dengan marah berkata, jangan melakukan sesuatu yang aneh. Anggaplah sebagai berkat bahwa kedua penatua ini akan mengajar Anda. Kalian harus mengerti bahwa keduanya adalah senior yang penting. Mereka mengganggu hierarki dengan melakukan ini. Mata kelompok laki-laki dan perempuan muda ini langsung bersinar. Si kecil harus mengerahkan pipinya dan melebarkan matanya juga untuk melakukan upaya terbaiknya dalam mencoba menunjukkan ekspresi kagum dan gembira. Pada kenyataannya, hatinya praktis khawatir sampai mati. Pada kenyataannya, Xiong Fei dan Zuo Yun tidak berdaya. Hal macam apa ini di mana mereka harus mengajar 100 murid di antara mereka berdua? Bisakah mereka benar-benar mengajar mereka bergandengan tangan seperti ini? Mereka tidak punya pilihan karena melakukan kesalahan besar kali ini, jadi mereka hanya bisa mengambil inisiatif untuk membereskan kekacauan itu. Pergi, aku akan membawa kalian ke tempat tinggalmu. Wanita muda berpakaian putih memimpin lebih dari 100 murid baru dan berjalan menuju wilayah pegunungan. Selama ini, dia terus menjelaskan aturan kepada mereka. Dia bahkan dengan serius memperingatkan bahwa mereka sama sekali tidak diizinkan untuk pergi ke tempat peristirahatan roh penjaga paviliun perbaikan surga, dan tidak diizinkan untuk mengganggunya. Ini adalah gunung berbatu. Lebih dari 3.000 murid baru semuanya tinggal di sini. Ada banyak ruangan di sini dengan banyak hutan bambu lebat mengelilinginya. Lingkungan di sini cukup bagus. Yang membuat si kecil bahagia adalah bahwa selama beberapa hari, kedua tetua ini hanya menunjukkan wajah mereka satu kali. Selain itu, mereka pergi begitu mereka menyelesaikan penjelasan mereka tentang teks tulang. Kehidupan bahagia dimulai sekarang. Kenapa Hairi Ball masih belum masuk? Pria kecil itu mengedipkan matanya yang berbinar. Setelah beberapa hari, dia masih belum melihat Hairi Ball, tetapi secara tidak sengaja melihat King Feng sekali. Dia segera mengerutkan alisnya di tempat karena King Feng terluka dengan memar di tubuhnya. Si kecil tidak mendekat, tapi diam-diam dia mengepalkan tinjunya. Siapa yang melakukan ini? Setelah hanya beberapa hari, mereka benar-benar menindas King Feng. Apakah karena budidayanya relatif rendah? Si kecil mengerutkan kening, tetapi dia tidak bertindak tanpa berpikir. Bagaimanapun,
tinggal di dalam paviliun pemeliharaan surga berbeda dari gurun besar. Jika dia secara tidak sengaja membuat beberapa kesalahan, itu mungkin menyebabkan masalah besar. Dia harus berhati-hati dan bijaksana. Hanya, tidak mungkin dia akan mengabaikan ini, karena King Feng seperti saudara laki-laki baginya. Jika dia diintimidasi dan menderita banyak memar segera setelah dia memasuki paviliun perbaikan surga, tidak peduli apa, lelaki kecil itu akan membutuhkan penjelasan untuk itu. Bab 107. Seluruh alam Void God sedang terlibat dalam diskusi panas. Ada begitu banyak suara sehingga langit praktis terbalik. Bocah jahat itu benar-benar pergi ke paviliun pemeliharaan surga. Selanjutnya, dia tidak hanya menggali tulang berharga di wilayah ke-8, dia juga mencuri obat yang berharga. Dia bahkan meninggalkan beberapa tulisan di sebuah batu besar di medan perang kedua, dan tindakannya menimbulkan kontroversi besar. Anak ini benar-benar menentang surga. Dia benar-benar memprovokasi krisis seperti itu di Tanah Suci kuno. Para tetua yang menyedihkan Xiong Fei dan Zuo Yun hampir memuntahkan darah. Gaya bayi ini tidak berubah dari dulu. Dia masih belum berhenti melakukan hal-hal yang keterlaluan seperti menggali tulang atau mencuri obat. Dia bahkan lebih ahli sekarang. Petik 2. Hehe, ini benar-benar menarik. Ribuan orang menyelesaikan persidangan, dan itu semua berkat anak ini. Akankah paviliun mending surga masih merekrut murid tahun depan? Saya pikir mereka akan menangguhkannya. Petik 2. Berita menyebar dengan cepat di dalam alam Void God. Dengan cepat, semua orang diberitahu tentang apa yang terjadi hari itu di medan perang kedua. Ini sangat menarik. Beberapa tetua yang meludah darah di paviliun perbaikan surga sudah merilis surat perintah penangkapan untuk anak nakal ini. Saya tidak tahu apakah mereka akan menangkapnya atau tidak pada akhirnya. Petik 2. Saat ini, topik diskusi terpanas secara alami terkait dengan bocah jahat itu. Orang-orang percaya bahwa anak ini benar-benar pantas disebut sebagai anak ajaib. Kemanapun dia pergi, pasti selalu ada suara berisik akibat perbuatannya yang membuat marah sorga. Bagaimana menurut kalian orang jenius nomor 1, Xiao Tian, mendapatkan luka lecetnya yang besar? Menurut penelitianku, itu pasti perbuatan anak nakal itu. Apakah Anda lupa garis lain di batu itu? Palu di tangan, penguasa tanah. Lepuh besar pada pemuda berjubah perak itu pasti berasal dari serangan palu bocah jahat itu. Petik 2. Hehe, haham. Void God Realm tertawa terbahak-bahak, dan pemuda berjubah perak itu hampir melarikan diri dari paviliun perbaikan surga. Gunung-gunung ini sangat tinggi, tetapi banyak udara yang menguntungkan tetap ada di sekitarnya. Karena ada obat-obatan kuno yang tumbuh di antara celah-celah bebatuan yang memenuhi udara dengan aromanya yang harum, membuat tempat ini tampak alami dan damai. Petak-petak hutan bambu tumbuh di sekitarnya, dan ada banyak pemukiman yang terletak di sana. Semua 3.000 murid akan tinggal di sini. Dalam beberapa hari berikutnya, beberapa orang jenius dibawa pergi, seperti pemuda berjubah perak itu. Penampilan keterampilan mereka dalam medan perang kedua sangat mencengangkan. Segera setelah itu, si kecil mengetahui bahwa dia tidak memiliki banyak kebebasan di tempat ini. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya harus melakukan beberapa pekerjaan manual, seperti mengairi ladang obat dengan mata air atau mengekstraksi logam halus yang langka. Dia datang ke sini untuk berkultivasi. Kedua lelaki tua itu hanya menunjukkan wajah merekci setiap beberapa hari sekali, dan mereka Hanichi menyampaikan hal-hal yang sudah saya pahami. Buang-buang waktu saja di sini. Orang kecil itu tidak puas. Jangan mengeluh. Murid baru selalu mulai dari bawah, jika tidak, mengapa orang lain mengajari Anda teks tulang dan teknik berharga? Mereka hanya akan mementingkan Anda jika bakat Anda cukup menakutkan, kata remaja berusia 14 hingga 15 tahun. Baik, si kecil mengangguk. Selama beberapa hari terakhir, dia selalu menatap bidang pengobatan dengan tidak sabar. Kapan gilirannya untuk menyirami mereka? Dia selalu menantikannya, sayangnya, dia tidak pernah mendapat giliran. Terlepas dari hal-hal ini, si kecil juga merenungkan tentang masalah King Feng yang diintimidasi. Dia harus menjaga Nick tetapi dia hanya tahu di mana para murid jenius itu tinggal, dan bukan siapa King Feng kecil yang melukai itu. Dia ingin pergi ke sana, tapi dia takut ketahuan. Bagaimanapun, ini adalah tanah suci kuno. Siapa yang tahu berapa banyak ahli menakutkan yang menjaga tempat itu? Hai Ribali, kamu hal yang tidak bisa diandalkan,
kapan kamu akan masuk? Si kecil bergumam pada dirinya sendiri. 2 hari kemudian, sesuatu yang kusam dan abu-abu muncul, lah bertindak sebagai pencuri, dan mengendus-endus sampai langsung berkeliciran di depan kediaman si kecil. Pintu tiba-tiba terbuka, dan si kecil bergegas keluar. Dia segera meraih ekor Hairi Bali dan mengangkatnya. "Zizi," protes Hairi Bali, dan dengan marah berteriak. "Kenapa kamu baru saja sampai di sini? Kamu mau pergi kemana?" "Wah, cakar kecilmu memiliki bau obat roh pada mereka. Berapa banyak yang sudah kamu ambil?" Si kecil segera menemukan jawaban atas pertanyaannya. Hairi Bali pemalu dan malu. Pada akhirnya, dia hanya mengulurkan cakar kecil, lalu dengan marah mulai berteriak lagi. Dia menemukan bahwa di dalam pegunungan spiritual yang memancar dengan udara yang kaya ini, ada lebih dari satu jenis obat roh. Setelah berkeliaran selama beberapa hari, itu hanya bisa mendapatkan satu setelah menghadapi banyak bahaya. Hanya bisa memakan satu batang tanaman spiritual saat berada di gunung yang dipenuhi dengan harta itu adalah sedikit aib bagi Hairi Bali. Oleh karena itu terus-menerus diperburuk. Orang kecil itu menggosok dan mencubitnya, dan berkata, "Kamu bahkan melupakanku setelah mengumpulkan obat roh. Apakah Anda sengaja menyembunyikannya, dan diam-diam memakannya di samping?" Petik 2. Hairi Bol membuat gerakan dengan satu cakar kecil, dan berteriak dengan suara zizi. Itu meremehkan si kecil, karena bahkan Zuyan kecil ini mendengar tentang hal-hal aneh yang terjadi di wilayah ke-8 dan medan perang kedua. Setelah dihina oleh monyet seukuran kepalan tangan, si kecil secara alami harus memperbaikinya, dengan mencubit dan menggosoknya. Akhirnya dengan ekspresi serius, dia berkata, "King Feng diganggu oleh seseorang. Pergi ke sana dan tanya dia tentang apa yang terjadi." Petik 2. Setelah topik serius diangkat, mata besar Hairi Bol berputar. Itu tidak menurun, dan dengan cepat menghilang. Daerah ini dikelilingi oleh puncak hijau dan lembah biru, dan itu adalah tempat spiritual dengan kabut tebal yang muncul. Itu adalah tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi, dan daerah ini jauh melampaui daerah tempat tinggal para murid biasa, karena orang-orang yang tinggal di sini semuanya jenius. Namun, King Feng memiliki wajah yang berdarah dan bengkak sekarang. Seseorang sedang duduk di dalam rumahnya sambil merawat iukannya, dan erangan yang menyakitkan akan terdengar dari waktu ke waktu. "Kapan saya bisa memasuki alam Heavenly Passage? Kalau tidak, aku akan diganggu oleh orang-orang itu sepanjang hari," gumamnya dalam hati sedih. Secara umum, dia dianggap cukup muda di sini, dan budidayanya adalah yang terlemah. Dia menarik perhatian beberapa orang begitu dia tiba di sini. Mereka bertukar petunjuk dengannya, dan dengan kejam memukulinya hingga separuh tubuhnya berubah menjadi ungu. Ini adalah cedera internal yang sangat sulit disembuhkan dengan cepat. Itu hanya bisa disembuhkan secara perlahan, tapi orang-orang ini mengganggunya setiap hari. Mereka dengan kasar dan tidak masuk akal menuntut untuk bertukar petunjuk dengannya. King Feng tidak mengerti pada awalnya. Namun, baru-baru ini dia menemukan bahwa jika seseorang tidak membuat kemajuan sedikit pun dalam Kam Genus, mereka akan segera tersingkir, dan digantikan oleh orang luar. "Mereka tidak akan membiarkan saya menyembuhkan luka saya untuk memperlambat saya. Saya tidak akan bisa membuat kemajuan dalam kultivasi saya, dan mereka akan menunggu saya diusir. Setelah itu terjadi, rakyat mereka sendiri akan lebih mudah masuk," King Feng bergumam pada dirinya sendiri. Ada bercak besar memar di wajah kecilnya, dan bahkan bergerak sedikit saja akan membuatnya sangat sakit. Dia tidak membayangkan bahwa persaingan akan begitu kejam dan intens di sini. Orang-orang bahkan akan menerapkan skema ini iagi pada kaum muda, dan membentuk persekutuan kecil. Alasan utamanya adalah karena Kam Genius akan mendistribusikan obat langka dan buku tulang yang melampaui dunia luar pada awal setiap bulan, itu memungkinkan seseorang untuk maju dengan pesat. Apapun yang terjadi, saya harus bertahan sampai awal bulan depan untuk menyembuhkan luka saya dengan obat-obatan yang dibagikan itu. Di saat yang sama, aku akan menghafal isi buku tulang untuk adik kecil, King Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil mengatupkan giginya dengan ketekunan. Dia tahu bahwa meskipun sedikit orang itu kuat, mereka bukanlah orang yang paling menakutkan karena mereka masih mengandalkan orang lain. Saya harus bertahan dan tetap di sini. Setiap tahun, roh penjaga di kedalaman tanah suci kuno ini akan menjelaskan kitab suci. Dikabarkan bahwa ini sangat mengejutkan dunia,
dan akan memungkinkan orang untuk mendapatkan wawasan yang tiba-tiba, saya harus mengingat ayat-ayat itu untuk adik kecil. Petik 2. King Feng menangani lukanya sendiri, lalu duduk bersila di tempat tidurnya untuk mulai berkultivasi. Sayangnya, beberapa simbol di dalam luka itu secara acak menghantamnya. Mereka ditinggalkan oleh para pemuda itu, Desin cukup sulit untuk menyingkirkan mereka sepenuhnya. Itu sangat merugikan kultivasinya. Ai, jika kakak kecil ada di sini, dia pasti bisa menindas mereka dengan mengangkat tangannya. Namun, saya tidak bisa mengandalkan saudara kecil untuk semuanya. Saya harus berusaha sekuat tenaga juga. Jika saya berkultivasi selama mereka melakukannya, saya tidak akan kalah. King Feng menyemangati dirinya sendiri. Di luar jendela, seekor benda kecil menjulurkan kepalanya untuk melihat sekeliling, lalu menyelinap ke dalam. Bola berbulu. King Feng sangat terkejut. Beberapa hari ini sangat sepi baginya. Setelah diintimidasi oleh orang-orang itu, dia mengenang kehangatan desa batu. Dia hampir robek setelah hanya beberapa hari tanpa melihat Hairi Bali. Zizi. Hairi Bali berteriak dengan marah saat melihat segala jenis memar di tubuhnya. Semua luka itu memiliki simbol yang tertinggal di dalamnya. Tiba-tiba, King Feng tidak bisa duduk diam lagi dan memeluk King Feng, karena mereka telah bersama cukup lama, dan mengembangkan hubungan yang baik. Tidak apa, saya tidak terluka, King Feng menghiburnya. Zizi. Hairi Bali tidak peduli dan berteriak tanpa henti. Artinya adalah ingin balas dendam. Jangan pergi. Jika mereka menemukan Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa melarikan diri. Orang-orang itu sangat sulit untuk dihadapi. King Feng menenangkannya. Hairi Bali menjadi tenang, lalu menggaruk kepalanya sebentar, itu membuat beberapa gerakan di udara dan memberi tahu King Feng untuk menginformasikannya tentang apa yang terjadi. Kemudian ia akan memberi tahu si kecil, dan ketika saatnya tiba, dia akan membereskan orang-orang itu. Saya sangat senang bahwa saudara kecil besar memasuki paviliun perbaikan surga, tetapi saya tidak ingin mengganggunya untuk segalanya. Kalau tidak, saya mungkin tampak terlalu tidak berguna, kata King Feng. Hairi Bali langsung menghantamkan cakarnya ke atas meja. Yang dimaksud adalah, dia tahu sejak lama. Jika kamu tidak memberitahunya, dia akan mengkhawatirkanmu. Petik 1. King Feng tersentuh secara emosional. Tidak hanya kokak kecilnya yang peduli padanya, bahkan monyet kecil ini juga peduli. Matanya menjadi merah di tempat saat air mata hampir menetes. Kemudian, dia menceritakan pengalamannya selama beberapa hari terakhir ini. Hairi Ball kembali pada paruh kedua malam itu. Setelah si kecil mengetahui tentang apa yang terjadi, wajah kecilnya segera menjadi gelap saat dia berkeliaran di kamarnya. Beberapa pemuda ganas dengan dukungan seorang jenius bernama terakhir Mungkinkah keluarga Rain yang sama dari negara batu? Si kecil bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya agak dingin. Jika aku menjaga orang-orang itu, aku mungkin memprovokasi klan hujan. Pada akhirnya apakah ini akan melibatkan si Yi juga? Meskipun ini adalah masalah kecil, si kecil masih mempertimbangkan pilihannya. Hairi Bali melambaikan cakar kecilnya di sampingnya. Itu membuat beberapa gerakan yang sangat kasar. Si kecil tertawa dan berkata, bola berbulu, kamu harus ingat bahwa kamu tidak bisa langsung menyerang dan mulai memukuli atau membunuh orang. Hanya orang barbar yang melakukan hal itu. Petik 2. Hairi Bali langsung menghentak dan melompat ke sana kemari sambil meneriakkan Zizi tanpa henti. Sepasang cakar kecilnya bahkan membuat beberapa gerakan. Apa artinya? Bukankah kamu selalu melakukan itu? Kamu selalu begitu biadab. Si kecil ditempatkan di tempat yang canggung. Kemudian dia menggaruk kepalanya dan berkata, itu tergantung situasinya, dan siapa kamu lagi. Secara alami, Anda perlu menjadi tidak beradab dan kejam di gurun besar. Hairi Bali mengerutkan bibirnya untuk menunjukkan rasa jijiknya. Biarkan aku berpikir sebentar. Dalam 2 hari, beberapa orang dari Kam Genius akan datang ke sini untuk menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa untuk memotivasi Komi. Saya hanya akan mengurus mereka saat itu. Kesita si kecil. Dia telah menerima kabar sejak lama bahwa pada hari itu, tidak ada guru yang datang untuk mengajari mereka teks tulang, dan mereka juga tidak perlu bekerja keras. Mereka hanya harus menunggu di sini untuk kedatangan para jenius itu. Ini terutama karena ada banyak pemuda yang tidak puas akhir-akhir ini, dan merasa perlu motivasi untuk kultivasi mereka dari waktu ke waktu. Sulit untuk dipahami.
Selain itu, kata-kata para sesepuh sangat sederhana, jika Anda cukup kuat, dan bakat Anda cukup bertentangan dengan surga, Anda dapat langsung pergi ke kamp jenius tanpa harus tinggal di sini lebih lama lagi. Alasan para jenius itu akan datang secara alami untuk menunjukkan perbedaan di antara mereka untuk menghindari keluhan lebih lanjut. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Sekelompok jenius muncul di antara pegunungan dan bergegas. Kelompok orang ini semuanya bersinar dengan kesehatan dan kekuatan. Semuanya luar biasa, dan mereka semua adalah elit yang membedakan diri mereka dalam klan besar mereka. Mereka semua sangat dihormati oleh paviliun penjaga surga, dan tertarik ke sekolah. Sekelompok jenius yang bakatnya luar biasa tidak hanya dalam nama, tetapi dalam kenyataan juga. Semuanya sangat kuat. Tidak ada judul dalam Raws. 2. Yu sama dengan hujan. Oleh karena itu, seseorang bernama Yu mungkin berasal dari klan hujan. Silakan pergi ke